Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita lagi sih nih, masuk sama mas. Aku cepat nih pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan kebaikannya kita bisa berkumpul kembali. Alhamdulillah kita masih diberikan sama Allah itu istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu tidak mudah ya. Karena istiqomah itu tidak hanya diri kita yang berperan, tapi yang paling besar itu adalah yang berperan adalah Gusti Allah. Jadi Allah ketika memberikan cahaya dalam diri kita, petunjuk dalam diri kita, insya Allah kita tidak akan mudah untuk tersesat. Nah itu insya Allah kita selalu diberikan istiqomah. Istiqomah itu bukan hanya ada dua ya, kalau saya melihat itu istiqomah itu ada dua. Yang pertama istiqomah secara lahir, yang kedua secara batin dan hati kita. Istiqomah secara lahir itu ya bagaimana kita bisa menjalankan syariat sehari-hari dengan baik ya, paling enggak sholat kita, subuh kita tidak terlambat. Nah itu dari sholat subuh itu kita jaga, itu sholat subuh. Kemudian sholat yang lain kita juga tetap jaga itu. Kemudian bacaan Quran kita juga jaga. Jangan sampai kita masuk golongan orang yang lalai ya, orang yang lalai dengan petunjuk dari Allah, yaitu di Quran. Kalau kita sudah rutin baca Quran, insya Allah kita akan diberikan sama Allah itu furqan. Furqan itu adalah kita diberikan kemampuan untuk bisa membedakan mana yang batil ataupun yang hak, yang baik atau yang buruk. Kita akan diberikan kemudahan untuk membedakan itu. Nah banyak orang itu kan kalau nggak punya furqan, dia nggak bisa membedakan mana yang baik dan tidak, yang halal dan haram, semua sikat kan gitu ya, tidak mau mempertimbangkan baik dan buruknya itu tadi. Nah itu. Kemudian istiqomah yang paling penting juga itu adalah istiqomah di hati kita. Kita istiqomah di hati itu artinya kita senantiasa ingat Allah. Jadi di hati kita itu selalu ingat sama Allah dalam kondisi apapun. Kita kondisi sempit, kondisi lapang, kondisi susah, senang, bahagia, jangan pernah melupakan Gusti Allah. Harus selalu ingat ya. Kita berusaha untuk mengingat terus, setiap saat kita harus senantiasa mengingat Allah. Itu istiqomah yang paling penting itu ya. Jadi selalu mengingat Allah. Di dalam kondisi mau tidur ingat Allah, kemudian kita kerja ingat Allah, kita mau naik kendaraan, bepergian ingat, kemudian kita lagi ngobrol sama teman, sama saudara ingat. Ketika di sini pun kita juga mengkaji ilmunya Allah, pasti kita juga ingat kan gitu. Nah insya Allah teman-teman yang hadir di kajian malam ini, kemudian baik yang offline hadir di majelis ini ataupun yang mengikuti secara online, ya insya Allah kita mendapatkan pahala ya. Selain ilmu kita juga dapat kebaikan yang sangat besar sekali, karena salah satu manfaat kita ikut ngaji, ikut di majelis itu adalah sebagai sarana untuk membersihkan diri, menyucikan diri ya. Jadi dosa-dosa kita yang cukup besar ya, yang besar sekali itu nanti insya Allah lama-lama akan terkikis dengan kita sering menghadiri majelis ilmu seperti itu. Karena pahala ngaji ini, mengkaji hukum-hukum Allah, mengkaji ilmu ini mungkin pahalanya 1000 sholat sunnah ya, 1000 kali sholat sunnah ini lebih besar pahalanya kalau kita ngaji seperti ini. Karena dengan ilmu ini menjadi landasan kita untuk melakukan amaliyah kita dalam keseharian ya. Jadi ilmu dulu ya, baru kita nanti mulai beribadah seperti itu. Nah untuk malam ini tema tetap dilanjutkan ya, meneruskan yang kemarin
dengan narasumber kita, guru kita, Gus Basa. Saya persilahkan, monggo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di sanatihi hadis yang ke 91 babun fil mubadarati lil khairat, bab yang menjelaskan tentang bersegera dalam kebaikan. Hadis yang an Anas radhiyallahu anhu, an Anasin saking sahabat Anas. An Anasin saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Anas. Sahabat Anas siapa sahabat Anas itu? Sahabat Anas, sahabat Anas adalah putranya Ummu Sulaim yang dititipkan kepada Rasulullah ketika umur 10 tahun. Jadi bersama Rasulullah itu selama 10 tahun. Dititipkannya umur 10 tahun, bersama Rasulullah 10 tahun. Berarti ketika Rasulullah wafat, dia umur 20 tahun. Termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis ini. Selain Abu Hurairah, banyak. Ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Sahabat Anas ya, Anas loh ya, Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhoda saifan yauma Uhudin faqala, iku akhoda ngalap sapa kanjeng Nabi saifan ing pedang yauma Uhudin ing dalem dina Uhud. Faqala, mongko tahu sapa kanjeng Nabi, may yakhudhu minni hada, pada hari perang Uhud, pada saat perang Uhud Rasulullah mengambil sebuah pedang ya. Maya khudhu minni hada, man dasapane wong iku ya khudhu ngalap mini sange ingsun hada ing iki kisah. Siapa yang mau pedang ini, ngambil pedang ini? Sapa sing gelem njipuk pedang iki? Para sahabat sapa sing gelem pedang iki? Fabasatu aidiyahum, fabasatu mongko nyisir sapa sahabat aidiyahum ing pira-pira tangane sahabat, para sahabat. Kullu insan minhum yaqul, kullu insanun tawi saben-saben manusa minhum sange pira-pira sahabat iku yaqul ngucap sapa sahabat, ana aku ana ingsun ana. Jadi siapa yang gelem, siapa yang mau megang pedang ini? Banyak sahabat royoan. Supaya sampai nek dikai tugas amanah dari bapak ibumu, dari sekian banyak saudaramu, siapa yang mau belikan ibu telur? Saudara-saudaramu, aku bu, royoan. Ya, rame-rame pengen mendapatkan amanah. Qala dawa sapa kanjeng Nabi, faman yakhudhu bihaqi, faman mongko tasapane wong iku yakhudhu ngalap sapa man ing saif bihaqi kelawan hake saif. Barang siapa yang mau memegang ngambil pedang ini dengan haknya, siapa yang mau? Akhirnya fahajamal qaum, Rasulullah membawa pedangnya ditawar kepada para sahabat royoan. Kemudian Rasulullah bersabda,
faman ya'khudhu bihaqqihi. Gawotoknya gampang. Siapa yang mau menunaikan haknya pedang ini? Siapa yang mau berani ngambil pedang ini dan menunaikan haknya pedang ini? Pedang kan apa ya? Pedang belah wong, belah wedhus, saya yang belah wedhus, belah sapi, belah pitik. Dulu belah kaum kafir Quraisy, kaum Yahudi, Nasrani ya. Dulu ini zaman Rasulullah 1414 abad yang lalu. 1445 yang lalu. Jauh 500-an tahun yang lalu. Pedang berarti kanggo mata ini kamu kafir Quraisy. Fahjamal fahjama mongko mundur sopal kaum. Jadi para sahabat ini mau ditawani, kemudian mundur akhirnya. Mundur kan? Kaum di waktu perang Uhud itu banyak orang-orang akhirnya mundur. Faqala Abu Dujana radhiyallahu anhu. Faqala mongko ngucap sapa Abu Dujana radhiyallahu muga-muga ngrido sapa Rasulullah anhu sang Abu Dujana ana khudhuhu bihaqqihi. Ana utawi ingsun iku khudhuhu mongko ngalap sapa ingsun hu ing saif bihaqi kelawan hake saif. Kabeh mundur, jadi sahabat itu mundur. Akhirnya Abu Dujana ini berdiri dengan lantang berkata, saya siap untuk menunaikan haknya pedang ini. Fakhodahu faqalaqa bihamal musyrikin. Fakhodahu mengalap sapa Abu Dujana hu ing saif faqalaqa bi mongko nyigar sapa Abu Dujana di kelawan saif hamal musyrikina ing sirai pira-pira kaum muslim. Rawah Muslim. Jadi ini kan soal menyegerakan berbuat baik. Dikasih amanah Rasulullah, segera mengambil tugas meskipun itu pahit. Kalau sampean dikasih tugas ibu royoan itu sampean ketika gak dikasih uang buat ya apa caranya kau digawani senjata senjatanya gak digawani ya apa bu ya nyatet nang toko warung sebelah kepon iya pulpen gak usah pikir itu dipikir orang tua. Jadi orang memerintah menahi Rasulullah ibumu merintah beli telur gak dibawa senjata ya gak usah mikir dipikir sama saya mikir. Salah satunya ya begitu. Nah, Rasulullah merintah. Akhirnya salah satu dari para sahabat itu tadi Abu Dujana. Nah, istilah jeneng Durjana. Durjana itu dari Dujana itu bukan Durjana, Dujana, Abu Dujana. Akhirnya Abu Dujana ini salah satu-satunya orang yang berani mengambil pedangnya beserta menunaikan hak-haknya pedang ini. Fakhodahu faqalaqa bilhamal musyrikin. Kemudian diambil, lalu dibelahlah lautan kepala manusia. Kalau sekarang ya bahasanya itu bukan memenggal, istilah pedang itu piyain, lautan manusia, lautan kepala orang musyrikin itu piyain. Apa? Istilahnya di apa bahasa Indonesia dibelah. Jadi lautan manusia, lautan kawan akhirnya dibelah. Jadi ada jalannya untuk berperang. Intinya yang dimaksud ini mengambil satu perbuatan yang baik itu tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah berpikir dampak negatifnya itu apa. Nyatet nang warung apa sih inone nyatet membayar kan. Enggak masalah. Selama itu perintah untuk menuju kebaikan. Perintah untuk pergi masjid, yo berangkat royoan. Meskipun jamaah yang lainnya masih tidur, bangun pergi ke masjid. Soal
dampaknya apa? Ngantuk mesti. Sing ngantuk kademen weteng luwe. Nah, ini dia dampaknya. Artinya apa? Dampak-dampak negatif kayak itu, efek sampingnya itu harus tahan. Tadi suruh nahan. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim ayat kami hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ini ada di kitabnya Imam Muslim, Sahih Muslim aja, di Sahih Bukhari ada. Ismu Abi Dujajah, nama Abi Dujajah itu Simak bin Khorosah, namanya Simak bin Khorosah. Qalu ahjamal qaum ayat tawaqqafu. Ahjamal qaum itu artinya tawaqqafu. Qaum podo berhenti, istilahnya mundur teratur. Falako aisyakol hamal musyrikin. Falako kalau lapal falako artinya syakko hamal musyrikin. Syakko membelah bukan memotong tapi apa, menyibak air, menyibak lautan manusia, lautan kepala manusia, bukan kepanggali situ-situ. Paling ini ya 20 orang lah, 20 kaum musyrikin yang dibantai. Tapi di perang Uhud kan posisi kaum muslimin maghlub ya. Perang Uhud kaum muslimin nah, di perang Uhud kalah. Perang Uhud itu kaum muslimin kalah, Rasulullah kalah. Ya, kaum muslimin perang Uhud kalah. Perang Uhud, di perang Uhud. Tapi hikmah yang bisa diambil, yang harus kita teladani itu mengambil satu kebaikan itu tidak usah memikirkan tetangga, memikirkan teman, memikirkan apa saudara nih kalau sing wani ya maju dhewe kok delalah royokan api. Alhamdulillah. Hadis yang 92, saya lanjutkan hadis yang berikutnya. An Nabi Zubair bin Adai qala ataina Anas mana ini ya, Anas tok ini hari ini Anas ya. Anas ini jangan lupa ya, Anas ini jangan lupa, Anas bukan Anas ya, Anas ini hari ini Anas tok ini An Nabi Hurairah an Zubair ibni Adai qala ataina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu fasakauna ilaihi manalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talaqqaw rabbakum sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ataina, jadi Zubair bin Adai ataina wis nekani sapa ingsun Anas ing sahabat Anas ibnu Malik kan dadi anak lanange Malik. Jadi bapake Anas itu jenenge Malik ibnu Malik ya. Jadi Anas dari bapak jenenge Malik, ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibu Anas, bapaknya jenenge Malik. Radhiyallahu muga-muga ngredoni sapa Allah taala saking Anas ibnu Malik. Zubair silaturahim nang Anas. Fasakauna ilaihi manalqa minal hajjaj. Zubair fasakauna mongko wadul sapa ingsun ilahi maring Anas manalqa. Sakauna apa matul soal apa ma ing perkara nalqa kang tentemu sapa ingsun minal hajjaj saking ratu Hajjaj. Jadi, rajanya di daerah Hajjaj ini. Jadi Zubair silaturahim ke Anas, kemudian Zubair itu melaporkan kejadian pertemuannya dengan ratu ya, dengan raja, dengan sultan di negeri Hajjaj ini Hujjat kepada Anas. Fakola opo sing dilaporno kok hidup
Anas kok merintahno. Faqala mongko ngucap sapa Anas isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minkum. Apa kejadian apa gak disebutkan ngene to? Kejadian apa? Jadi ratu atau pemimpin kerajaan di tanah Hajjaj ini berlaku yang tidak adil. Keadilan sudah tidak menjadi pedoman utama dalam menegakkan tatanan kehidupan bernegara. Ya, dulu kerajaan banyak ketidakadilan terjadi di mana banyak intimidasi, banyak penurunan bendera, penurunan baliho, banyak pencegatan jadwal kampanye. Wah, semua ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ini Zubair bertamu kepada Anas ya bertemu akhirnya memberikan satu pejangan. Nas, ini raja ini berlaku tidak adil. Adil tidak adil apa? Banyak rakyat kelaparan di sini, tapi di sana banyak orang yang berlimpah harta. Ada orang yang mempunyai 500 ribu hektar, sedangkan di Mojokerto ini secuil tanah pun tidak punya. Ini terjadi. Jadi ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi terjadi waktu itu. Jawabnya Anas apa? Ini cerita, jadi Zubair ini banyak orang hukum itu menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Faqala mongko dawuh mongko ngucap sapa Anas isbiru padha sabar sapa sira kabeh fa innahu mongko sune kelakuan jadi layakti iku ora bakal teko alaikum ing atas sira kabeh apa sing gak teko zaman masa illa walladzi ba'dahu syarrum minkum. Ora teko zaman kecuali apa illa angin waladhi yautawi ba'dahu ing dalem sakwuse zamanun iku syarrun luwih ala min saking zaman. Anas ini kan hidupnya bersama Rasulullah selama berapa tahun? 10 tahun. Bersama Rasulullah 10 tahun. Anas. Ulang lagi Anas. Bukan. Anas ngomong nang Zubair, sabar ber, sesungguhnya tidak akan ada zaman yang lebih pedih, yang lebih perih setelah zamannya Rasulullah. Maksudnya begini. Jadi zaman yang setelahnya Rasulullah itu syarrun, lebih jelek. Terjadi banyak kezaliman di mana-mana, ketimpangan, ketidakadilan, intimidasi, hukum menjadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Terjadi ya saiki. Ono zaman saiki ini. Zaman saiki ono kok kan nyolong pitik di penjara 3 bulan, korupsi sak miliar, dada popo. Ono. Ono poga. Ono wae. Ya ono. Koruptor jadi imam masjid, mualaf jadi adat masjid akeh. Adat masjid akeh. Adzan dadakan. Nek delok kejadian seperti itu bagaimana? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minkum. Akan lebih jelek. Jadi tidak akan ada satu masa kecuali ba'dahu syarrun. Setelah Rasulullah ya akan terjadi banyak masa-masa zaman yang lebih perih, yang lebih jahat, yang lebih jelek. Keadilan menjadi sudah hal yang tidak penting lagi. Kita makan sehari 2 kali, banyak di sana yang makan sangat berlimpah ruah.
sampai makanan anjingnya saja untuk makan kita 1 bulan. Iku wagyu. Makannya anjing itu kalau kita untuk kebutuhan makan itu 1 bulan. Apa enggak ketidakadilan ini gini? Ini gak adil belas lah. Neng kono pekerjaan lebih enak. Neng kono nih UMR 4,5 juta. Meksiko. Neng kono 7 juta. Ayo, jadi pekerjaan menjadi sulit. Ya, dari pekerjaan sulit, wirausaha menjadi terganggu, menjer kono utang gak masuk. Keadilannya di mana? Letak keadilannya sekarang. Letak keadilannya di mana ini? Isbiru, sabar. Hatta talqau rabbakum, hatta talqau sehingga ketemu sapa sira kabeh rabbakum ing pangeran ira kabeh. Sampai kapan itu terjadi? Sampai kamu semua itu bertemu pada Tuhanmu. Artinya sampai Kiamat. Sampai Mati. meninggal, sampai kamu bertemu. Nah, bertemu nih saiki. Iya, ketika kamu sudah ketemu sama Allah, sama yang menciptakan dirimu, ya selesai itu. Gak ngurus. Sampai meninggal, artinya hatta talqau rabbakum. Sampai kita meninggal dunia. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu krungu dawuh iki sapa ingsun ing dawuh iki ya. Kondi aku iki krungu min nabiyikum saking nabi sira kabeh sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana sing aku krungu ini gak jariku lho ya. Aku krungu ini Rasulullah. Saya dengar langsung dari Rasulullah. Anas. Bisa dipertanggungjawabkan dari Anas, termaktub di kitabnya Imam Bukhari, di kitab Sahihnya Imam Bukhari. Jadi sekarang terjadi. Sabar. Sampai kapan Pak sabar ya? Sampai nafasmu yang terakhir. Ini melihat, karena kita bukan siapa-siapa, kita rakyat biasa. Mau berbuat apa? Mau berbuat apa? Akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Kita jelata. Milih yo, sasire lah, senengi milih, saya senengi, seneng kelambi hijau, kelambi putih, kelambi biru, kan ini, saya senengi. Urusan mau milih aja, milih. Soalnya kita cuma wakili 1 suara toh, gak ngaruh. Suara kita ya mau situ ganjoli temen-temen sasir gue gak usah nganggo dalilan, gak nganggo track recordan, senengmu kan. Sasire kan. Jadi suara situ oleh nonton track record, visi misi kan kan suara situ kan. Warung kopi gelas roncong kamari. Milih sasire milih biasa. Kecuali dirimu itu mewakili ribuan orang, jutaan orang, itu mungkin ya apa wong aman apa enggak? Koncone Anas apa enggak? Tanyo. Kamu misalnya milih mau 2 menit kan, terus ya wes ngobrol ya wes. Kok nasib dunia Indonesia diserah nombi Anwar Presiden Wakil Presiden, yo gak talah. Nasib dunia Indonesia diserah wong loro iku rumah saku, yo gak talah. Hatta talqorobakum, sing duwe alam dunia ya Allah, sing duwe alam semesta, sing duwe Indonesia ini bukan 2 orang itu, bukan terlalu sempit kalau kita berpikirnya ke sana, terlalu sempit. Sing duwe keturun. Sing duwe Meksiko. sing duwe ya sing ngecat Lombok, sing membolak-balikkan siang dan malam ini. Kalau
dunia Indonesia ini dititipkan dua orang itu terlalu sempit kita berpikirnya, ya terlalu sempit. Ojo berdebat terus gak gelem metu perkara beda pilihan ini kan yo. Paman kalau ngaji terlalu sempit itu berpikirnya. Pengen nyoblos, tak sikire ngono gak sampe. Nek gak nyoblos iku lho larangan, nek gak nyoblos. Nek gak nyoblos iku persoalan, harus ikut ngaji. Nek gak nyoblos, gak milih iku persoalan iku. Persoalan bener iku. Nek gak nyoblos persoalan. Hadis selanjutnya, bab ini apa hikmah yang bisa diambil ini? Hikmah yang bisa diambil dari hadis 92. Anas ini tadi ya. Anas. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Jadi kebaikan apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis ini? Yang pertama, nek ono kekacauan, ketidakadilan, wadul apa ini cerita mengadu istilahnya sharing itu yo coba tunda sharing ono nang atimu ganjel segera kan sharing satu sharing itu penting untuk ngambil satu konklusi yang lebih cermat, yang lebih komprehensif. Butuh teman bukan musuh ya, butuh lawan bukan musuh. Bukan musuh. Musuh kan menghabisi. Butuh teman, butuh lawan bicara, butuh lawan diskusi. Gitu. Lawan bicara adalah teman berpikir. Bukan musuh. Nek musuh sampean debat itu anggap musuh. Enggak ya. Lawan debat. Lawan debatnya siapa? Saudara Anas. Sebabnya saudara Anas. Lawan ya, bukan musuh. Musuh konotasinya kan menjadi menghabisi. Tapi lawan itu menjadikan teman berpikir. Ya, lawan diskusi, lawan debat itu teman berpikir. Teman berolahraga akal. Saya berpikir kan olahraga akal. Lawan kita berdiskusi adalah teman kita berpikir, teman kita berolahraga. Yang kedua apa? Untuk isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum. Kalau melihat sesuatu introspeksi dulu, gak boleh kemudian mengambil kesimpulan segera sepihak, tidak boleh. Tendensius kan gitu. Pun kesimpulan tendensius sekali rek. Menyalahkan seseorang. Omong-omong. Sabar. Ya ono sabar, isbiru. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minkum hatta talqaw rabbakum. Banyak hikmah yang bisa kita ambil ketika kita bicara bab bersegera dalam kebaikan. Sabar otomatis, sabar itu kebaikan, menuju kebaikan. Jadi perintah sabar ono timer ya, sabar ono timer. Timer sampai kapan? Hatta talqaw. Timer sampai kamu bertemu sama Allah, sampai nafas terakhir. Rawahul Bukhari. Ini salah satu pedoman kita bisa mengambil ibrah dari hadis ini. Di sini aku sungkan apa sharing soal urusan ini, sungkan. Ya urusan umum di RT-mu, di RT sebenarnya antum sembako, Pak, gak untuk sembako, sering no. Waktunya momen-momen antum sembako kok ndak dapat sembako iya. Tapi sampean sharing non ngene Pak RT ya, jadi aku ngene Pak Lurah sampean sharing langsung ngene Pak Lurah. Gak ada sungkan. Si fulan ini kategori dapat sembako. Tapi kok ndak dapat, aku
langsung sharing ke Pak Lurah. Pak Lurah, si Budi ini satu hari makan, satu hari enggak, kok nggak dapat sembako, sedangkan tetangganya si Budi, si Paijo ini punya mobil, punya motor, dapat sembako. Kayak kejadian seperti ini harus sharing, no, langsung nek ngomong lapor ya mengadu. Ojo ngadu ini, ngadu langsung gini Pak RT, Pak RW, Pak Lurah itu. Ada loh. Iya, kalau ojo menunggu gitu loh, ojo menunggu, coba batin naik, segera lakukan. Nggak sesuai Pak ini. Itu salah satunya seperti itu. Hadis yang selanjutnya. Hadis selanjutnya 93. Sampai sini ada yang ditanyakan, dipotong enggak apa-apa, ditanyakan atau orang yang masih ragu-ragu bisa dikantor, bisa ditanyakan langsung. Hadis yang ke-93, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah itu ashabul kufah. Jadi santri Rasulullah, santri senior nih. Abu Hurairah ini santri senior. Yang omah ganti bojo, ganti anak, ganti pekerjaan, yes, menteri ngene Rasulullah. Mangan turunan ngene Rasulullah. Jadi dia 5 tahun bersama Rasulullah. 5 tahun bersama Rasulullah, tapi tidak kurang dari 5.000 hadis yang dia riwayatkan. Berarti apa? Anas tadi kan 10 tahun. Abu Hurairah juga santri senior, banyak hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Tidurnya di mana tidurnya? Masjid. Di masjid. Ayo, tapi bukan tukang ngosek WC loh, bukan. bukan. Yang adzan itu Bilal, Abu Hurairah santri senior. Ya, menghafal sampai menghafal kemudian membukukan hadis-hadis Rasulullah. Ini lebih dari 5.000 hadis Abu Hurairah ini. Kalau berarti Gus, operator live dari Ya, kalau sekarang ya operator live, terus pengantar sendalnya Rasulullah, gitu. menyiapkan sendal. Kalau dulu sepatu kulit itu terompah ya, ini menyiapkan gitu. Yang dibawa Abu Hurairah itu apa? Seekor kucing. Nama aslinya siapa? Abdurrahman. Kalau orang ini ada yang Abdurrahman sekelannya nyekel pitik, berarti ya bukan Abu Hurairah, tapi Abu Dajjajah. Namanya Abdurrahman. Sukanya kucing. Jadi dia suka kucing. Yo kan dia bojo kan duwe anak. Yo ngurus kucing kan terus kan. Ngurus kucing. Ya itu ya, kalau kita lihat banyak orang ya biasanya gitu, orang yang semakin bertambah usianya kasih sayangnya itu tersalurkan di binatang. Ya gitu loh. Makanannya 1 ekor kucing saja bisa untuk hidup kita 1 minggu, bahkan 1 bulan, bahkan 3 bulan. Kan yur repot itu ya. Diskus larang. Ketimpangannya sangat tinggi, sangat Indah. Kita sabar melihat seperti itu, sabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil amali sab'an. Badiru aki-aki sapa sira kabeh bil amali kelan pira amal sab'an ing dalem sadurunge tumibane perkara 7. Kalau lagunya Roma lagunya apa?
Minuman kan. Bukan. Lakukan pekerjaan sebelum 5 perkara. Ini diambil dari hadis lo itu. Romai. Lagunya Romai lo. Lagunya Soneta. Generasi milenial. Ini generasi milenial ya. Aku juga patiro soalnya lagunya itu. Tapi ini pernah dicuplik sama Soneta Group itu sebagai lagu ya. Jadi bersegeralah dengan sebelum terjadinya 7 perkara, 7 hal, 7 amal ini sebelum terjadi pada diri kalian semua. Apa? Nomor 1, hal tantaziruna illa faqran munsian. Hal tantaziruna hal ono to ngenten hal tantaziruna ono to ngenten-ngenteni sapa sira kabeh. Illa faqron angin pekir munsian tun nglalekake. Pekir tur lali ya. Wis banget pekire wis gak iso pekir maneh. Bangir pekir faqron munsian. Pekir tur lali. Sing lalekno piye apa iki istilahnya? Faqron munsian. Banget pekir. Wis tidak bisa pekir lagi sudah. Wis mentok soalnya. Levelnya pekir wis mentok. Wis level paling tinggi pekir nih. Sampai dia lupa kalau dia itu pekir. Jagani mangan sesuk kak, jagani mangan saiki lho kapan? Fakir itu untuk makan hari ini saja tidak ada, apalagi besok. Nek miskin, saya iso mangan, besok orang miskin. Ya fakir untuk sekali ini aja belum ada. Sebelum itu terjadi pada dirimu, kan 7 hal. Sebelum 7 hal ini terjadi pada dirimu, maka segeralah kamu berbuat kebaikan. Bersedekah aja ngenteni fakron munsian, aja ngenteni itu. Nggak usah nunggu 7 perkara ini datang. 7 kondisi ini terjadi pada dirimu. Yang pertama, fakron munsian, pikir sing lalek. Lali dadi wong pikir ya. Terus kayak iso pikir mana? Istilahnya bahasa kami itu saya sudah tidak bisa pikir lagi. Kenapa tidak bisa? Ya, karena sudah mentok lagi, kayak iso pikir lagi. Aku rojo nih. Iya, iso jadi rojo pikir, jadi king of pikir. Sampai lali, pikir sing lalekno. Wis mantur sampean. Ngono ya. Wis mantur sampean banget pikir. Esuk gak sarapan, awan gak sarapan, bengi gak mangan. Wis sarapan mau turu deh wis lali. Faktor manusia ini, itu maksudnya jangan nunggu fakir manusia. Maka kerjakanlah kebaikan segera. Yang kedua apa? Augonian mudghiyah. Jangan menunggu kaya yang sampai itu melupakan dirimu. Yang mudghiyan itu apa? Kaya yang kekayaanmu itu menyelimuti dirimu sampai mabuk dengan kekayaanmu. Ya dong kaya, harap ngombe yang milih, mau sing putihan, mau yang jalur sing Alexis. Mau sing putihan lo gak mau ya kaya. Jadi Diuncal. yo ireng yo iso abang kan ngono. Jadi ngombe yang memilih yang menyilaukan. Jangan sampai nunggu kamu jadi seorang yang kaya yang menyilaukan. Karena sekarang ya sultan. Jangan kau menunggu jadi sultan yang semua menjadi gemerlap. Jadi numpak mobil harus sedekah 2.000 kan yo saru ya. Boleh saya gak ada. Kalau mobil itu ya. Rental. Ngetos wae. Kalau mobil kemah, mobil selangan, ya beda nih soal itu. Mana kemana mobil harus sedekah 2.000 kan ya.
Mikir. nian mutian. Jangan nunggu kaya yang menyilaukan ya. Jangan sampai kamu mau berbuat baik kemudian sekrek ngenteni sugih yang membuat silau orang. Arab ngaji ngenteni nek sugih. Apa betul? Ya. Ya aku aslinya kepengen ngaji rek. Aku ya wis dijak kanca aku. Tapi ngenteni aku di mobil ngono, ketoke ben sangar. Kanca-kanca. Jangan kau nunggu ini. Siapa tahu dengan ngajimu ini lebih cepat untuk menggapai cita-citamu. Kan ngono. Jangan sampai nunggu sugih sing menyilaukan. Gak usah ditunggu itu. Itu barang receh. Jangan sampai menunggu itu ya. Berbuat mau ngaji kok nunggu sugih. Aku isin nek ketemu kancaku sing padha tumpakane Fortuner ya. Ya. Tapi sedekah mau 2000. Rokoke ngecer kan ya. Repot iki. Tumpakane Fortuner isin aku. Jangan kamu melihat orang itu menjadi dirimu terdampak dengan kondisi orang. Ya dianjurkan ngaji, kan ngaji gak usah nunggu sugih sing menggiurkan yang bisa membuat tetanggamu itu kelepok-kelepok. Ojo ngenteni iku. Gak itu. Nanti Pak aku ngaji nek wis longgarmu kapan nih wis nikah? Sowan nikah. Setelah entek nikah ya. Gak usah ngenteni. Kaum maradhon nusidan. 3 kondisi. Jangan menunggu sampai kamu kaum maradhon utawa lara nusidan kan ngerusak. Jangan menunggu sampai kamu sakit. Enggak, aku pengen ngaji Pak tapi wetengku lara Pak. Mari ngono. Ayo udah ngaji. Bapak iki mau sikilku kena nalpot. Amin. Pak, ayo ngaji. Awak aku butuh greges. Ini jangan, gak usah nunggu sampai sakit. Segera berangkat. Wae loro ya loro kan ngono. Wae sugih. Wae pikir wis gak usah mbok enteni hal-hal iki. Gak usah mbok enteni. Kon ngaji berangkat ngaji. Gak usah nunggu 7 perkara ini ya. Ini yang ketiga ini, jangan kamu menunggu sehatmu sebelum sakitmu kan. Dari ini sonita. Jadi gak usah ditunggu. Aku pengen Pak melok jamaah subuh nang masjid. Tapi ngenteni di Fortuner. Wah, sakit jelek tolong. Pengen Pak. Pengen aku jamaah subuh berjamaah bareng-bareng terus rombongan Fortuner kabeh. Pengen kita keren. Oh ya. Gelali. Oh, berjejer gitu. Kawan kok parkirin nang masjid itu berjejer Fortuner S11 BA. Simpel. Dan Sudah ceduk nih. Fortuner parkir nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ben keren Pak, jamaah subuh ben keren. Tidak dianggap kaum muslim itu tidak rendahan. Kau usah ngenteni iku. Ria juga. Nah, gak usah ditunggu, jadi gak usah ditunggu. Dikempesi mana? Subuhan. Masuk sepeda butut gak iso nganterno kamu jamaah subuh di masjid. Bisa. Gak usah nunggu itu. Setelah ketinggalan entek kok waktumu. Au haraman mufnidan, au haraman utawa pikun mufnidan kang ngapesake. Harum yo pikun. Sampai yo mau sampai kayak wong pikir sing pikir sing sementok ya sepikir mana yo.
Fakir munsian yang lali. Isi haruman. Ade, mau ngopi borong? Ada mari nyeruput kopi. Wadah. Tas nyeruput kok. Urung digawe. No. Iki wong sing penyakit haram. Mbah-mbah sing umur biasanya ya sing gak tau ngaji. Senengane ngibah. Senengane ngutang duit mana. Terus Taturan. terus gak tahu ngaji kok, gak tahu sholat jarang. Yo, tapi Islam, wong Islam ngaji Al-Quran sepi. Masa sepi. Tapi ning omah iku ya mau nek gak ngono ngeritik tanggane ya pakai orang besar pakai baju kekecilan. Orang kecil pakai baju kebesaran ngomong Eksekusi langsung. Jadi, yang dibicarakan itu orang lain gibah senengane ngono duit anggone butuh duit disilek di saya balik 1.500 ngono wis senengane Ngaji. iya kalau yang ngurus gak kalau terusan slot barang ini umur 60 masukin 65 70 ya gak tau ngaji ngono masalahnya gak tau ngaji yo faktornya gak tau ngaji Quran maksudnya ngaji itu terus ngaji Quran terus itu rentan terkena penyakit haramun eling-eling haramun mufnidan haramun niku pikun mbah-mbah sing umur ngono padahal mari teko WC wah gak pipis ah ngurung pasti cawi ada yang paling fatal itu habis sarapan jam itu is maam sarapan dulang jam itu lu seprapat mbak pun sarapan mbak durung didulang ini itu terjadi duit yang ngono. Nauzubillah dari haraman mufnidan. Gak usah ngenteni sampai pikun lah ngobrol. Ngaji ngenteni ben aku wis tuwek rek. Saiki kemaksiatanku tak pol-polne gitu. Absen ning kafe karaokean tiap hari tak pol-polne. Kok gak ngaji ya? Mben nek aku wis tuwek. Ya, Mati nol. iku tak pol-polne olehku kemaksiatan olehku maksiat itu tak pol-pol nih, ngombe yang ngono. Ya. Wong wedok harim itu yang milih harem. Sing ketoke gak menarik spray, larang titik. Oke kan. Gak usah ngenteni open BO. Tekno langsung wis sowan open BO. Sing gak open di kan ngono ditakoki kan ngono. Ndek duit Wong ngaji gak gelem. Wong ngaji gelem ngenteni sampean nek wis tuwek. Nauzubillah nauzubillah. Kau sangat tadi. Au mautan mujhizan. Au mautan utawa mati mujhizan yang enggal teko. Nomor piro iki? 5 au mautan mujhizan dari mati. Sebenarnya aku kalau ngaji suatu umurku tuwek-tuwek ya, mautan mujhizan. Pasti akan terjadi kematian itu. Bakale awan iki kembali, bakale awan iki bali lewat apa? Mati. Ambil sama yang punya. Au dajjal utawa Dajjal. tekane dajjal. Oh kau jangan dajjal teko. Aku belum ngaji Pak, tapi kan dari dajjal. Ya Allah fasyarru ghaibin yang tadiru ad-dajjalu iku fasyarru mongko luwih ala-alane fasyarru ghaibin fa ad-dajjalu iku dajjal au dajjal fasyarru ghaibin dajjal iku mau sapa fasyarru ghaibin utawi iki iku olo-olone barang kan ghaib yang tadiru kan
den yuntadiru kang den enten-enteni. Jangan sampai menunggu dajjal yang jahat-jahatnya makhluk gaib yang sedang ditunggu, sedang akan ditunggu. Barang gaib, iya barang gaib. Dajjal barang gaib, tapi barang gaib sing ditunggu. Iblis gaib, tapi gak tak tunggu. Setan ya gaib, tapi gak tak tunggu, gak kita tunggu. Tapi gue undang. Setan itu barang gaib. Gak mbok enteni wae teko apa meneh mbok enteni. Ngaji aku wis toto-toto arep ngaji. Enteni apa rek? Gak bener udang. Enteni setan teko. Tak isin setan. Tak isin. Kon ngisi aku aja kon ngaji, kon ngopi ae. Ya. Aku yo receh. Pele. Setan, ngenteni coba, ngenteni setan iki lho, kisinan setan. Gitu. Ternyata pas mau berangkat, ibu nyuruh beli telur dulu. Anu, cung. Dim, ibu tolong tukono telur dim. Bu, sebentar bu. Kalau saya nunggu setan tuh ini, karena saya perang sama setan ini, mau ngaji atau nuruti setan ini. Setan bukan yang nunggu telur, bukan. Setan yang satunya. Setelah kamu himbahmu guys ngaji, setan wakalano berangkat, pesan ibu tetap dijalankan, tetap dijalankan. Beli telur dulu, baru berangkat ngaji. Kalau nang piro kene, telepon yo kena. Ya. Nulis. Saya repot iki gak digawane senjata iki lho. Senjatane gak digawakno bisa. Iku. Ya harus kreatif, Pra. Kreatif wis gede, kreatif gak digawe senjata yo gawe senjata dhewe. Perlu setane tinggal gimana perlu. Jadi Dajjal itu memang makhluk yang gaib, yang sedang dan yang tadhiru, sedang ditunggu. Jadi gak usah ngenteni Dajjal teko. Sing nomor 7 awis sa'ah fasaatu adha wa amar. Awis sa'ah utawa dina kiamat, fasaatu mongko utawi sa'ah hari kiamat iku adha luwih agung-agungi blai wa amaru lan luwih pahit. Amaru pedih, ngeri, istilah sekarang kan ngeri. Jangan kita melakukan kebaikan menunggu kiamat. Dajjal iku wis ngeri, ditambahi hari kiamat luwih ngeri. Misalkan bayangno ketika Dajjal itu datang menyerukan untuk menyembah dia, mengaku dia sebagai Tuhan, meniadakan Allah sebagai pencipta. Ya, bayangkan kekuasaan NDE iso-iso duwe kabeh. Apa wae duwe. Dikisahkan dalam satu riwayat Dajjal itu menghidupkan orang mati iso. Menyembuhkan orang yang sakit lumpuh iso. Menyembuhkan orang yang sakit apa iso kan. Sampai mayoritas penduduk dunia takluk di hadapan Dajjal. Sampai melayu gak iso, sampai melayu nang adunia, keciduk kan, itu. Sampai bayarnya film apa makhluk luar angkasa alien. Sampai roh film Superman makhluk alien. Superman loh ya, Superman yang dulu dari matahari ya. Itu kan kakek moyangnya ada yang berselisih, turun ke bumi bawa pesawat besar, semuanya kesedot. Seperti itu saja. Gak ono walaupun delik ini selalu bayang adunia amblas kayak gitu sangat luluh
seluruh kecuali Madinah, Taif, Makkah. Jadi 3 wilayah itu yang steril. Bisa Dajjal masuk ke sana. Kalau hantam, tidak bisa. Cuma ini dunia ambil kecil. Japan. Japan laba atau nomor ricik ya istilah ricik ya Di sini mana? iya. Jangan kau menunggu Dajjal, apalagi saat kiamat. Bayangin aja kita gunung yang 2/3-nya itu diangkat sama sang pemiliknya. Bayang lahar mahma ngalir nih ngarep omahmu ning gang ngarep Japan raya mahma ngarep omah ngeri mahmane Gunung Arjuna tutuk kene Penanggungan tutuk kene watu sak trek amblas tekan tutuk kene lewat ngarep Embang Adenia ngeri. Iyo saya bayangin saat kejadian untuk kok enteni nah untuk bilang menjalik kalau enteni lama terus mana saya tidak bayangin sampai kok ngenteni gunung meledos ya. Gak usah ngenteni gunung lumayan atus jarak ya paling aku melayu pak menghindar ono lemah aku ya paling ya cincing gak usah terus di rumahmu sendiri kayak kiamat datang. Oh, bekas air mandimu itu menjadi mendidih. Air sumurmu yang pakai mau mandi. Gak ono sing adem, panas kabeh. Gak wani adem. Yo, enak banget. Enak banget dari mana ngono ya. Bagi mereka sebagian enak banget kabeh. Oh, matahari terbit dari barat kok. Kau ada barang adem, wis panas tok di sini. Pabrik es batu koko tuh. Koko, untuk wis mencair semua ya. Kau meleleh. Ya itu. Ono ngenteni. Arep kalau ngaji ngenteni banyuku panas ya. Kalau ngaji ngenteni matahari terbit dari barat. Kesowan gak satset. Sowan. Gak usah ngenteni. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Iku mana istilah mengerikan itu biasanya nang omahmu gak pernah ada harimau, singa itu dilalauno. Ngeri. Ngeri enggak? Gajah gak usah ada tuh gajah jam 2 bengi dodok sama nyigar ya wedi kan ngeri kelaziman yang kemudian Dajjal itu menolong sebagai datang menolong ayo kalau aku apa mereka melu lah jelas melu kan melu Dajjal aman ono singo ono gajah ono lahar gak mengamalkan diri, ono wong ngejak Dajjal melu sampean katut jelas melu sangat mengerikan. Makanya nggak usah ditunggu ini, nggak usah ditunggu kita berbuat kebajikan ya satset ono kebajikan di depan mata kita apa ini momentum apa ini langsung kita ambil itu hikmah yang paling. Jadi 7 perkara ini 7 perkara ini yang ditakutkan para mayoritas orang. Ini keluh kesah yang ditakutkan mayoritas orang. Fakron sian wedi jadi orang wedi. Sugih sampai lupa diri ya wedi. Sakit yang terus menerus yang merusak awakmu itu nek loro mari loro tipes, mari loro panas terus tipes terus loro untu, mari loro untu terus loro emah, mari emah loro jantung. Wah, terus bertubi-tubi. Maradun nafsi dan merusak. Kasat itu. Iki haruman mufnid dan itu tambahan Mas. Ini perkara yang sangat ditakuti mayoritas
orang. 7 perkara ini. Ya, kon bersedekah gak usah ngenteni sugih. Kon ngaji gak usah ngenteni sugih, gak usah ngenteni longgar, gak usah ngenteni Loro. lara. Ya alasan itu. Ya, kalau kebagi saya sekarang perintahnya apa? Badiru bil amal. Ngaji oleh hidayah, oleh ridho, cedak. Gak sampai ngonangi sa'ah, gak sampai ngonangi dajjal. Naudzubillah min dzalik. Jadi muka-muka mandi gak sampai dipertemukan dengan dajjal dan hari kiamat. Ngeri gak kuat iman kita. Gak kuat, gak kuat. Kabut tawang mangu gak kuat. Kabut tawang mangu di. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini hadisun hasan. Hadis yang selanjutnya jam berapa ini? Terakhir ya, kita selesaikan satu hadis lagi. Anhu berarti dia seperti halnya hadis yang di atasnya Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah lagi ini. Yang tadi dari Anas, sekarang Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Tadi di atas perang Uhud. Berarti Rasulullah itu sering munculnya perintah itu ketika perintah kebaikan ketika perang Uhud, sekarang perang Khaibar. Ngerti perang Khaibar? Iya, ghanimah wajar. Termasuk salah satu Rasulullah diracunnya di perang Khaibar ini. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi yauma Khaibar ing dalem perang Khaibar. La u'tiyanna hadhir rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah. La u'tiyannya yakti bakal menehaken temen sapa ingsun hadhihi rayata ing iki gendera. Rayah iku artine gendera. Zaman Rasulullah yang dia roya itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Roya gendera. Jadi ini iku beda-beda. Kalau liwak itu juga bendera tapi beda. Kalau roya itu memang ciri khas identitas Rasulullah, punyanya Rasulullah. Roya, bukan liwak, bukan bendera organisasi, bukan bendera partai, bukan bendera negara. Istilahnya roya itu memang benderanya Rasulullah. Bukan sekarang kan benderanya Arab Saudi kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah saja, bukan Muhammad Rasul. Itu bendera liwak jenis bahasa Arab. Tapi ini royah itu menurut saya ya tuargu bendera sebagai tongkat komando. Sebagai apa? Tongkat komando. Itu royah. Rajulan ing wong siji yuhibbu kang demen sapa rajul Allah Gusti Allah wa Rasulullah lan utusan Allah. Saya akan memberikan satu tongkat komando ini, bendera komando ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya di perang Khaibar. Ini mungkin sudah di tembok di pintu yang ketiga atau keempat ini ya sudah. Jadi tembok benteng pertama, benteng Takasinya ya. Benteng Takasi. Neng Khaibar itu sampai lapis 9 benteng. Perang Khaibar 9 atau berapa? Sampai 9. Insyaallah. Benteng pertama takluk. Benteng kedua takluk, benteng ketiga takluk. Soalnya posisinya gini, di atas itu subur gitu. Tempatnya itu subur. Pengairan lancar. Di kurma, terus jagung itu tumbuh gitu. Jadi tanah Khaibar itu tanah paling subur di Jazirah Arab karena ghanimahnya terbanyak. Gak ngomong ghanimah tapi bendera komando ini
akan saya berikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadihi, yaftahu bakal buka bedah sapa Allah Gusti Allah ala yadihi ing atase tangane rajul. Tangan seseorang ini akan apa yang membawa bendera ini sebagai pembuka jalan, gitu. Pembuka jalan pada perang Khaibar. Ini di benteng pertama. Sopo iki kira-kira sing tak jadikan komandan pasukan. Komandan pasukan. Jadi jenderalnya perang Khaibar. Komandonya ini siapa? Qala Umar radhiyallahu anhu. Qala ngucap sapa Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu. Umar sang singa, ya, sang singanya para sahabat. Umar kan pendekar, tak terkalahkan. Gelut bisa apa menang deh. Gak tau kalah Umar itu. Umar itu gelut bisa apa menang. Gak tau kalah. Mencolok, dia sewenang ya. Umar ngomong, ma ahbabtu al imarota illa yauma idzin. Ma ahbabtu ora demen sapa ingsun al imarota ing dadi imarah. Imarah itu kepala pasukan. Illa yauma idzin angin dina iki. Ma ahbabtul imarata illa yaumin. Saya sangat berharap pada kesempatan ini jadi ketua regu, ketua pasukan. Jadi Umar itu mencolot ya, posisinya miyai para sahabat, kemudian miyai pengen menghadap ngetok setor muka, setor muka ngadep Rasulullah. Bukan ngomong, setor muka dulu, gak ngomong. Tapi batinnya Umar, saya ini sangat berharap di momen ini saya menjadi komandan pasukan ini. Itu Umar. Fatasawarat laha roja'a an udiyalaha. Fatasawarat mongko melompat laha maring iki ahbab tul imarah rojaan hale Arab an utia ing yen den undang lah maring imarah, undang ingsun. Jadi Umar itu sampai melompati kanca-kancane wis aku ae batin wis aku ae aku gak terkalahkan. Wis ketok iku Rasulullah wis melihat. Ini kisah kan ini Rasulullah itu dapat ilham, dapat wahyu. Jadi kita menyerang ini jam berapa, kemudian ketua komandan pasukannya ini siapa, ini sudah dapat wahyu. Malam berdoa terus dapat wahyu. Ini kejadian pagi hari. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aliyan ibnu Abi Thalib. Jadi sekian banyak para sahabat, Umar itu justru menampakkan diri keinginannya. Akhirnya Rasulullah memanggil pada mongkon nimbali sapa Rasulullah Ali ibnu Abi Thalib kan dadi anak Abi Thalib. Ali ibnu Thalib akhirnya dipanggil. Ali radhiyallahu anhu fa'atau iyaha. Fa'atau mongko maringake sapa Kanjeng Nabi hu ing imarah ing royah iku mang. Iya, iki lo, royah, cekel Ali. Ternyata tidak dikasihkan Umar, tapi dikasihkan Ali. Tapi dikisahkan di perang Khaibar ini Rasulullah sudah dapat wahyu. Bahasanya ini dikasihkan kepada Sayyidina Ali.
wa qala amshi wala taltafit hatta yaftahillahu alaika fasara aliyun syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit fasarha ya Rasulullah ala madza uqatilun nas qala qatalahum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya teruskan, saya percepat ya. Rasulullah dawuh ketika sudah memberikan tongkat komando ini kepada Ali, imsi melaku, wes melaku, sampean jadi komandannya sekarang. Wala taltafit, berjalan no, tidak usah menoleh-noleh. Ini sampean harus pegang. Ini istiqomah melaku, ojo tolah-toleh, iwoten, bahasa ngenteni setan, langsung 16. Jalan terus ke depan, jangan menoleh. Hatta yaftahillahu alaika, sehingga hatta yaftah, sehingga buka sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Sampai kemenangan itu dibuka sama Rasul, sama Allah. Ya, pertanyaannya, Ali itu dikasih tongkat komando karena siapa? Ali itu lihai bermain pedangnya. Lihai membuat strategi untuk menembus tembok iki. Mahir lihai. Dia ngerti dipakai apa? Pakai tidak bisa, kemudian pakai apa lagi gitu. Dia lihai. Akhirnya sampai Allah menolong, dijadi apa? Benteng pertama dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Fasara aliyun syai'an. Fasara mongko mlaku sapanian syai'an ing kedhi. Jadi syai'an ing kedhi. Summa waqafa nuli mendek sapa Ali walam yaltafit lan ora noleh. Ali tapi mlaku cuman berhenti. Mendek deh. Mlaku mendek tapi kan noleh deh. Kan noleh. Nge-freeze. Ya wae. Nge-freeze. Ngelek, ngelek. Aku itu ngomong gawa gendera, gak ana perintah teknisnya ya apa, ngono lho. Iki istilahnya ngono. Ali itu diperintah jadi komandan, ya komandan pasukan. Kok gak ada perintah teknis, hancurkan tembok itu, tidak, gitu loh. Hancurkan, perayaan gak ngono Rasulullah. Ali tolak-tolak, iya apa maksudnya? Akhirnya terus pokoknya dikongkon, gak oleh tolak-tolak, jalan dia melaku, cuman berhenti, tapi gak noleh. Fasoroha ya Rasulullah. Fasoroha mongko buat. Fasoroha apa bengok Ali bengok. Fasoroha mongko bengok sapa Ali. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Alamadza qatilun nas. Ono gawe napa aku mateni wong iki? Untuk hal apa saya membunuh orang ini? Anu. Alamadza ing atase apa? Uqatilu merangi sapa ingsun anasa ing manusa. Dalam visi apa ya Rasulullah saya memerangi orang kafir, orang munafik yang ada di tanah Haibah ini. Qala tahu sapa kanjeng Nabi. Qatalahum hatta yashhadu alla ilaha illallah. Qatalahum merangi sapa sira hum ing nas hatta yashhadu sehingga padha nyekseni sapa nas an ing kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang patut den sembah iku maujud illallah angin Gusti Allah. Perangi sampai mereka itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Itu visinya untuk mensyahadatkan orang-orang kafir. Wa anna Muhammadan nasruni utai kanjeng Nabi iku Rasulullah, jadi utusane Allah. Jadi Muhammad dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Fa idza fa'alu mongko nalikane nglakoni sapa nas zalika mengkono yashhadu alla ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadan Rasulullah faqat mana mongko wis temen-temen nyegah sapa nas mingka ing sira jimaahum ing darai ing pira-pira getihe darai geti nas o amwalahum lan pira-pira bandane nas illa bihaqqiha angin kelawan hake
amwal. Wa hisabuhum lan hisabe nas alallahi ing atase Gusti Allah, rawahu Muslim. Visimu hanya mensyahadatkan, mengislamkan orang-orang yang ada di tanah Khaybar. Visimu itu. Ketika mereka sudah melakukan itu, maka mana umingka dima'u. Nek wis gelem syahadat yo gak usah pateni. Darahnya menjadi haram lagi. Jadi tidak halal kau bunuh. Wa amwaluhum, begitu pula harta bendanya. Kecuali dengan hak-haknya. Artinya wong Yahudi itu kan, ini orang Khaybar ini kan dulu berada di Madinah. Orang-orang munafik yang bersekutu dan orang-orang munafik, orang Islam ini, tapi munafik ya, memerangi Rasulullah, apa? Mendemo Rasulullah, apa? Protes kepada Rasulullah. Ya, tak ikhlas Madinah ini dipimpin oleh Rasulullah. Nah itu bersekutu, akhirnya bikin satu tempat namanya di tanah Khaybar. Orang munafik lumpuh dari situ, anak pinak no, sak keturunannya kabeh. Yang dari Mekah juga begitu, yang dari Madinah juga begitu orang Yahudi. Makanya tidak diperlakukan seperti perang yang lain, bukan perang Tabuk, ya, bukan seperti perang Uhud, perang Badar, enggak. Ini sudah Muslim posisi, tapi munafik. Gitu. Akhirnya ditaklukkan, harus dibumi hanguskan ini tanah Khaybar. Gitu. Sampai Rasulullah wafat, diteruskan tanah Khaybar itu. Yang terjadi, wasnya, konklusi tanah Khaybar itu akhirnya mereka tidak mau bersyahadat. Apa? Islam, munafik. Tapi munafik ya. Sebagian jadi orang-orang munafik bercampur dengan kafir Quraisy di sana, kan bersekutu. Gelom ya Rasulullah, ya, memerangi Rasulullah. Tuh. Enggak rela nih. Rasulullah itu jadi pimpinan di Madinah. Orang munafik berkumpul di sini. Harta benarnya banyak. Ka'ab bin Malik, eling cerita Ka'ab bin Malik. Yeah. Dia punya bagian di tanah Khaybar. Tanah itu bertiga cocok tanam, diciri kurma subur-subur, diciri setahun wong panen pindho iki panen ping 5 itu tanah Khaybar. Faida fa'alu zalika faqad manun. Ketika mereka mau bersyahadat, ya, mau mengakui, ya gak usah diperangi. Harta benda ini ya gak usah mbok jadi nonggo nima. Tapi yang terjadi diperangi sampai ke benteng yang ke-9. Akhirnya berdamai. Nggak perjanjian itu mah sama Rasulullah. Oh iya Muhammad, aku bisa naik pun skala. Tapi ayo ngopi bareng. Itu momentum Rasulullah diracun. Diracun, dikasih kopi, dua dimasak gulai, kambing gulai, jenenge iku ibilun itu kan apa namun cempe, gulai cempe kan enak. Ayo Rasulullah senengane kan itu, sukaan Rasulullah gulai kambing itu dikasih minum 2, diminum ketika pelayan wedok ini mau diminum oleh salah satu sahabat. Kemudian Rasulullah minum, Jibril datang, ditampel oleh Jibril, jadi diminum. Kemudian ditanya, Mar'ah, kamu mau membunuh kami ya? Jawabnya malah ya, enggak, aku enggak pengen membunuh, tapi ngetes jenengan, jadi ini nabi apa enggak? Itu sing akhirnya dinikahi. Enggak, akhirnya dibunuh dia, tetap kena dapat kisah. Dia membunuh, kena kisah. Jawabnya ngetes. Tuh, yuk di tanah Khaybar, yuk di pintu yang ke-9 dan ke-7, yang terakhir itu.
cerita perang Khaybar. Tapi kondisi hadis ini ya yang dimaksud ngambil hikmah dari hadis ini bukan itu. Ketika diperintah, dapat amanah, dapat perintah dari Rasulullah sesuatu ini Rasulullah ini royaan mesti royaan Umar ibumu ya bukan ngomong lian ibumu memerintah ya, segaginan masih sambung enteni sekedap bu kalau tak sholat riyen tukang ndok lur telur dim tukang ndok dim sekedap to bu kalau tak dukarin Keluar kayak doa gue. jadi kebaikan menunda dengan kebaikan bukan kemaksiatan tetapi kebaikan ini kebaikan bu Apple to apple. Ambil semuanya bisa waktu duhan pak kan panjang jam 7 sampai jam 12 ya masih panjang. Beli telur kan deket, ya, beli telur dulu baru sholat. Begitu itu perintah kasih amanah orang tua, apalagi ibu ya, jangan kau pikir panjang, jangan kau merasa malu. Ya, perlu ya, kok di sisi adikmu royo, di sisi mas royo. Iya. Tukang sak kilo dim lah, tukang 2 kilo. Apa? Itu kan kota. Kayak itu tuh kamu bisa nih. Biasanya aku itu. Serius. Visinya apa bu? Beli telur ya, ngono ya. Nanti kongkon ojo tak, maksudnya ojo kemudian nolak-toleh. Langsung jalan, gak usah tolak-toleh kiri maksudnya itu. Ojo mbok jaluk diskusikan dulu kan. Telur sing piye ya iki? Sing coklat temenan utawa sing bungker utawa sing rodok peteng kan ngono. Ojo kuwi. Maksud tolak-tolak itu sampean diskusikan dengan banyak pertanyaan itu mau. Maksudnya begitu, kok tolak-tolak bisik ndak. Tim tukang telur langsung jalan. Kok kamu mamang bengok? Bu, pinten ane ngono ya. Paling ngono pinten berapa? Visinya apa bu tuku telur? Mana? Tapi kalau oleh buri. Batin. Iya, visinya apa? Pinten biasa kan. Pinten bu? Sak kilo di. Ojo terus kemudian sampean tolak-tolak Mas ta. Iki telur sing piye? Telur sing rodok coklat ya atau telur ndok apa? Asin. Asin. Atau telur Ayam kampung. telur dok ayam kampung. Oh, coba didiskusikan ngono. Ini kan wis selesai kebiasaannya apa sih dikongkon telur kan wis terus nek kamu bingung bener berapa kilo Bu pinten Bu ngono ya. Satu. Dok asin ya 1 kilo kan. Berhenti tanya ibumu. Pinten Bu? Telur napa Bu? Aja mbok diskusikan oleh tolak-tolak iku pengen mampir ning gone tanggamu takok diskusi ngalor ngidul. Ya. Dijawab tonggomu situ tapi pertanyaan satu tapi jawabannya tonggomu iso 10 luwe. Anu iku yang dimaksud enggak usah tolak-tolak itu dulu. Mengambil satu amanah itu langsung set langsung ambil. Enggak usah banyak ya cincong di itu maksudnya. Itu hikmah yang stressing yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-94 dalam perang Khaybar antara Sayyidina Umar sama Ali bin Abi Thalib. Royoan ya. Tapi Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk milih Ali yang Penonton Rawahu Muslim. di mana tuh? Fatasawarat wa bisin al-muhmalah ay watab mutatallian di lafat fatasawarat iku wa utawi lafal fatasawarat iku bisini al-mumalah sin lawan sin kang den sepekake sangka titik ayo wasabatum mutatallian wasabtu mutatallian sabtu lan melompati sapa ingsun mutatallian hale wong kang kesepen den paringi jadi lafal
lafal fatasawarot di atas itu tadi bimaknane watabtu mutatallian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di kitabnya Sahih Muslim. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan monggo ditanyakan. Ono sing ganjel bisa di WA, bisa di chat WA atau di email juga bisa, langsung diomongkan juga bisa. Allah alam bisawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Oh, ada pertanyaan? Ada. Hah? Doa mau Doa. tutup. Tak doa nih ya. Di doa langsung ya. Jam itu ya? Jam 12. 11. kurang 5. Jam 11. Oh pas berarti 2 jam ini sudah 2 jam waktunya, habis kita 5 menit untuk berdoa, nanti habis itu bisa tanya jawab. Al-Fatihah. Ini doanya Rasulullah kepada sahabat Anas. Anas lagi ini temanya Anas ya. Anas. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakiran wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimika sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma akthir amwalana wa auladana wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'al أولادنا وتلامذنا وأسرتنا وأهلنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلهم وإياهم من أهل الضير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sekian.